Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tadi di pembukaan ibu-ibu sudah tahu kalau saya bisa bahasa Indonesia ya. Tapi saya tetap mau kasih ibu-ibu pilihan, mau pakai bahasa apa hari ini? Saya kasih dua pilihan, kita voting, kita lihat dua pilihan, mau pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Jawa? Qadarullah Jawa belum bisa. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya sangat senang hari ini bisa bertemu dengan calon penghuni surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hebat memutuskan untuk datang ke masjid, menuntut ilmu, talabul ilmi, mencari ilmu. Ini luar biasa. Ini benar-benar luar biasa karena posisi wanita, posisi ibu dalam Islam itu posisi yang sangat tinggi. Kenapa? Jika ibu baik, maka generasi muslim jadi baik juga. Amin ya rabbal alamin. Dan hati-hati juga ibu, sebaliknya sama. Jika wanita tidak baik, generasi muslim jadi tidak baik juga. Makanya guru saya pernah bertanya kepada saya, kata beliau, tahu nggak apa dua pekerjaan di dunia ini yang paling mulia? Dua pekerjaan paling mulia. Dua, apa? Yang pertama ibu, yang kedua guru. Selesai. Baik, pertanyaannya, di zaman kita ini, apa dua pekerjaan yang tidak dihargai oleh banyak orang? Ibu, guru. Ibu dan guru, betul, sama. Di sisi Allah, dua pekerjaan ini sangat dihargai. Tapi di sisi manusia, dua pekerjaan ini tidak dihargai. Padahal, wallahi ini pekerjaan yang paling mulia. Kenapa? Karena ini pekerjaan yang membentuk generasi muslim. Kalau dua pekerjaan ini baik, insya Allah seluruh kondisi umat Islam baik. Semua kondisi umat Islam baik. Maka ibu-ibu, pesan saya sebelum kita mulai insya Allah, hargai posisimu sebagai ibu, sebagai wanita, sebagai istri, karena posisimu sangat tinggi dan sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak dihargai oleh manusia. Ya, kita tidak mencari penghargaan oleh manusia, dari manusia. Kita tidak mencari pujian dari manusia. Kita mencari yang penting kita ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ridha atau tidak peduli, tidak penting, tidak berharga. Kenapa? Karena nanti di hari akhir ketika dihisab, yang akan ditanyakan itu ridha Allah, bukan ridha manusia. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita niat, saya ingin menyampaikan dua hal. Maaf, sebelum kita mulai ya, saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu hal yang kita perlu sepakati sebelum kita mulai, yaitu hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niatnya, tergantung niatnya, dan setiap orang dapat balasan sesuai apa yang dia niatkan. Jadi ibu-ibu, perhatikan di sini hadisnya. Kita ini dapat balasan sesuai apa yang kita kerjakan atau sesuai apa yang kita niatkan. Kerjakan atau niatkan kira-kira? Niatkan, bukan kerjakan. Kenapa? Saya kasih contoh. Ada satu orang yang mau berangkat umrah. Dia nabung setiap hari nabung untuk berangkat umrah. Tapi tiba-tiba ajal datang sebelum dia bisa berangkat umrah. Pertanyaannya, dia dapat pahala umrah enggak? Dapat 100%. Masya Allah. Betul, sudah niat, sudah nabung, sudah ikhtiar, dapat pahala umrah walaupun belum pernah keluar dari Indonesia. Baik. Satu orang lagi sudah berangkat umrah, sudah ke bandara, sudah naik pesawat, sudah di Makkah, sudah melaksanakan umrah, sudah pulang. Tapi niatnya bukan ibadah, niatnya pamer umrahnya. Dapat pahala umrah enggak? Enggak dapat. Lihat ibu-ibu, ini luar biasa.
karena niat, orang yang tidak berangkat umrah dapat pahala umrah, dan orang yang sudah berangkat umrah tidak dapat pahala umrah. Kalau niatnya pamer ya, kalau niatnya ibadah, insya Allah tetap dapat pahala umrah ya. Maka karena niat saja bisa amalan kita berubah dari amalan yang kecil atau bahkan belum terlaksana jadi amalan yang besar dan pahalanya besar, dan amalan yang besar jadi pahalanya kecil atau bahkan tidak ada sama sekali karena niat. Maka saya mau bertanya ibu-ibu, hari ini niatnya apa datang ke sini? Ngaji, betul. Talabul ilmi, betul. Menuntut ilmu, mencari ilmu. Maka bismillah, luruskan di hati niat ini supaya waktu yang ibu-ibu habiskan di sini dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai jihad fi sabilillah. Karena masya Allah, amin ya rabbal alamin, orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, selama dia di luar rumah maka dia dihitung sebagai orang yang jihad fi sabilillah, seperti orang yang perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting syaratnya apa? Niat yang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Karena saya tahu kadang-kadang kita lupa niat kita. Kadang-kadang datang ke kajian mau ketemu teman mau ketemu tetangga, mau lihat ustaz misalnya, mau ada urusan lain misalnya. Kadang-kadang bukan karena kita tidak mau menuntut ilmu, tapi kadang-kadang kita lupa dengan niat asli kita. Maka perlu kita saling mengingatkan niat kita apa? Niat kita menuntut ilmu, talabul ilmi. Baik, ini hal pertama yang Anda mau sampaikan. Hal yang kedua, saya ini lebih ke pemanasan ya. Saya ingin tanya ibu-ibu satu pertanyaan, yang bisa jawab saya kasih hadiah insyaallah. Ya, pemanasan biar nggak langsung mulai belajar itu. Siap ibu-ibu? Ya. Baik, bismillah. Ini semangat sekarang. Kira-kira kalau sudah dengar pertanyaannya semangat nggak ya? Baik. Ada nggak ibu-ibu yang bisa sebutkan nama 10 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wah, 10 banyak sekali saya. Baik. Ada yang tahu? Bismillah, kita dengar bersama. Tapi dengan satu syarat. Tidak boleh tanya Ustaz Google. Karena saya lihat banyak yang buka HP-nya. Masya Allah. Ada ibu di belakang ya, tafadhali. Kita hitung bersama. Bismillah. Kalau itu, Bismillah. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, siap, Hamzah bin Abdul Muttalib. Tinggal 3 lagi. Bismillah. Utsman sudah. 7 sudah menirah. Bentar, kita Zaid bin Hasan. Baik, Mesh. 2 lagi. Bentar. Kita Az-Zubair bin Awwam. Betul. Tinggal 1 lagi. Bismillah. Bismillah. Kalau nama 10 artis tahu nggak ibu-ibu? Apakah bisa boleh dibantu sama ibu yang lain? Khalid bin Walid. Taib, khalas. Khalid bin Walid. Taib, masya Allah. Taib. Saya mau kasih hadiah sederhana ya, masya Allah. Ini masya Allah, syukran. Masya Allah. Mau satu pertanyaan lagi nggak ibu-ibu? Mungkin di akhir kajian insya Allah ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Anak senang ibu-ibu kalau saya tanya nama sahabat dan ada yang bisa menjawabnya. Karena kita belajar agama kita dari para sahabat, mengantarkan agama kepada kita para sahabat. Rasulullah mengajarkan mereka,
dan mereka mengajarkan generasi yang berikutnya dan berikutnya sampai kita bisa hari ini berkumpul dan belajar ilmu agama. Itu semuanya berkat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah jumlahnya 100.000 lebih. Banyak sekali, 100.000 lebih. Saya cuma minta 10 nama saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita bismillah mulai ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau sekitar kita ini, yakni di zaman kita ini di 2025 ini, banyak sekali peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Ibu-ibu sudah lihat berita perang Palestina dan Israel ya, sudah? Ini semua hal yang terjadi di sekitar kita ini menunjukkan satu hal, satu kesimpulan bahwa kita ini sudah mendekati akhir zaman. Dan kalau kita sudah mendekati akhir zaman, kita harus memperbanyak ilmu kita. Ya, kita harus lebih banyak belajar, lebih banyak menuntut ilmu supaya kita tidak kena fitnah akhir zaman. Kenapa? Karena Dajjal nanti ketika Dajjal keluar, semoga kita tidak bertemu dengan Dajjal insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ketika Dajjal keluar, Dajjal akan menipu orang yang tidak punya ilmu yang cukup. Sehingga orang yang tidak punya ilmu yang cukup, tidak punya keimanan yang kuat, tidak akan bisa membaca kata kafir yang ada di sini dan akan tertipu dengan apa yang Dajjal lakukan. Maka kalau kita sudah melihat banyak perang di sekitar kita, banyak gempa bumi di sekitar kita, banyak kata Rasulullah di akhir zaman zina itu di mana-mana terjadi, itu semuanya menunjukkan kita sudah mendekati akhir zaman. Maka kita harus perbanyak ilmu kita. Salah satu hal yang jarang sekali dibahas di dalam kajian, satu konsep dalam Islam namanya sunnatullahi fil kaun. Ya, satu konsep dalam Islam namanya sunnatullahi fil kaun. Ini perlu kita pelajari dengan baik. Sunnatullahi fil kaun ini artinya aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala buat di bumi ini yang tidak mungkin berubah sama sekali. Aturan yang Allah tetapkan di bumi ini dan tidak akan berubah selamanya. Tidak peduli muslim, kafir, beriman, tidak beriman, dekat dengan agama, jauh dari agama, aturan ini akan tetap berlaku selamanya. Ini namanya sunnatullahi fil kaun. Misalnya, saya kasih contoh ya. Salah satu misalnya sunnatullahi fil kaun, kalau ada orang yang bekerja, maka dia akan menghasilkan uang. Itu gak ada hubungannya kafir atau muslim. Tapi nanti ada hubungannya berkah atau tidak uangnya, ada ya. Tapi bekerja menghasilkan uang, iya itu pasti ada. Itu nggak ada hubungannya dengan muslim atau kafir. Kalau orang kafir bekerja, dia akan menghasilkan uang, dia akan dapat rezeki. Dan kalau orang muslim bekerja, dia akan dapat rezeki juga. Tapi orang muslim ada kelebihan apa? Rezekinya berkah dibanding yang kafir. Ini sunnatullahi fil kaun. Aturan yang Allah buat di bumi ini tidak memandang keimanan, tidak memandang ras, tidak memandang negara, tidak memandang bahasa. Aturan yang berlaku buat semua orang. Ini namanya sunnatullahi fil kaun. Baik, saya kasih satu contoh lagi. Salah satu sunnatullahi fil kaun juga, setiap manusia itu punya masa lemah, kemudian masa kuat, kemudian masa lemah lagi. Ini sunnatullahi fil kaun. Bahkan berlaku untuk para nabi dan para rasul. Lahir dalam keadaan tidak tahu apapun. Semua orang paling baik seperti ini, dan orang paling jahat lahir dalam keadaan tidak tahu apapun. Lahir dalam keadaan bayi tidak bisa melayani diri sendiri, tidak bisa memberi diri sendiri makanan. Kemudian pelan-pelan mulai kuat, pelan-pelan mulai mandiri, pelan-pelan mulai bisa, pelan-pelan sampai dia mencapai puncak kekuatannya. Di umur berapa? Ada yang tahu puncak kekuatan manusia di umur berapa? Di umur 40 tahun, betul. Puncak kematangan emosional dan kematangan fisik itu di umur 40 tahun. Kemudian setelah 40 tahun, arahnya ke atas atau ke bawah? Ke bawah, betul. Masih sehat, masih kuat, tetapi tidak lagi arahnya ke atas. Jadi misalnya 41 tahun, masih sangat kuat, masih sangat sehat insya Allah, tetapi arahnya sudah ke bawah lagi sampai mencapai satu umur misalnya 90 tahun, misalnya 95 tahun, mulai tidak lagi untuk bisa melayani diri sendiri lagi. Kembali lagi seperti apa? Seperti bayi, seperti anak kecil yang tidak bisa melayani diri sendiri. Ini berlaku bagi semua orang. Tidak ada satu pun orang di dunia ini yang lepas dari peraturan tersebut. Tidak mungkin. Para nabi, para rasul, para ulama, orang baik, orang jahat, kuffar, orang yang beriman, orang yang tidak beriman, semuanya berlaku baginya aturan tersebut, yaitu ada masa lemah, kemudian masa kuat, kemudian masa lemah lagi.
Ini namanya apa? Sunnatullahi fil kaun. Salah satu sunnatullahi fil kaun, satu contoh lagi, dan ini pembahasan kita hari ini. Ini inti dari pembahasan kita. Salah satu sunnatullahi fil kaun juga yang Allah tetapkan di bumi ini satu kalimat. Manusia akan tetap berbeda selamanya. Ini sunnatullahi fil kaun. Manusia akan tetap berbeda selamanya. Manusia tidak pernah sejak Nabi Adam sampai hari ini tidak pernah bersatu di bawah satu pemikiran, satu agama, satu perintah. Bahkan anak Nabi Adam sendiri berselisih. Betul? Jadi manusia itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dan akan tetap berbeda selamanya. Mau muslim, mau kafir, mau beriman, mau tidak, mau tua, mau muda. Anak-anak di sekolah, anak-anak di TK berbeda-beda juga, ya. Ada yang nurut, ada yang tidak, ada yang diam, ada yang tidak, ada yang banyak berbicara, ada yang tidak banyak berbicara. Ini semuanya bukan kebetulan. Ini sunnatullahi fil kaun, aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di bumi ini. Misalnya kalau kita buka Al-Qur'an, kita baca ayat, "Walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbak walidzalika khalaqahum." Dan kalau Tuhanmu menghendaki, tentulah Dia menjadikan manusia umat yang satu. Kan Allah bisa menciptakan kita satu umat saja, satu bahasa saja, satu agama saja, satu wajah saja, satu bentuk saja. Ini bisa, kehendak Allah mampu melakukan ini. Tetapi memang Allah berkehendak menciptakan kita berbeda-beda. Kita lanjut ayatnya. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka, untuk menguji mereka dengan perbedaan. Untuk menguji mereka. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, kita berbeda. Apakah kita bisa ngopi bersama enggak? Apakah kita bisa ngeteh bersama enggak? Apakah kita bisa berteman walaupun kita berbeda enggak? Satu ayat lagi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna syir'atan wa minhaja, walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum fima atakum." Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan petunjuk yang jelas, yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, Allah menjadikan kalian satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberianmu terhadapmu. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, itu ujian perbedaan. Salah satu aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di bumi ini. Kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah disembah seluruh manusia yang di bumi ini? Tidak, ya. Bahkan yang mayoritas non-muslim. Betul, kalau kita lihat di dunia, lebih banyak Nasrani atau Muslim? Lebih banyak Nasrani di dunia secara umum. Kalau kita lihat semua negara, lebih banyak Nasrani dibanding yang Muslim. Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Allah yang memberikan kita nikmat nafas, nikmat rezeki, makan, minum. Allah yang memberikan kita mata. Allah sendiri tidak disembah oleh semua orang. Baik, apakah semua orang di dunia ini percaya pada Nabi Muhammad SAW? Tidak juga. Bahkan kalau kita lihat di dunia, kebanyakan tidak percaya pada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad manusia paling mulia yang pernah ada di bumi ini. Gak ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Manusia maksum, manusia terhindar dari dosa. Maka ini kita bisa dapat kesimpulan, ini sunnatullahi fil kaun, aturan Allah di bumi ini, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berbeda. Kira-kira setelah kita mengetahui bahwa kita berbeda, kita bisa bersatu, bekerja sama enggak? Kita bisa saling melengkapi enggak? Setiap orang dari kita ini punya kekurangan, dan kita diciptakan berbeda agar kita saling melengkapi. Antum punya kelebihan, saya punya kekurangan, kita saling melengkapi. Saya punya kelebihan, antum punya kekurangan, kita saling melengkapi dan bekerja sama. Salah satu sunnatullahi fil kaun juga, ini contoh keempat aturan Allah di bumi ini. Umat yang bisa bersatu pasti akan menang, dan umat yang terpecah belah pasti akan kalah. Taib, Syekh, gimana kalau umat ini umat Islam, apakah tetap kalah juga walaupun terpecah belah? Iya, kalau sudah terpecah belah pasti kalah. Ini aturan Allah. Ini bukan tidak memandang lagi Muslim atau tidak. Aturan yang Allah tetapkan di bumi ini tidak berubah sama sekali. Taib, kalau umat kafir bersatu, bekerja sama, apakah mereka akan menang walaupun mereka kafir? Iya, tetap akan menang walaupun mereka kafir. Kenapa? Karena ini adalah aturan Allah di bumi ini.
Misalnya, kita bernafas, kita bisa hidup. Kira-kira bisa nggak kita tutup hidung kita, kemudian kita mengatakan, saya orang Muslim, saya tidak akan nafas, saya akan ditolong oleh Allah pasti. Tidak mungkin, pasti mati. Ya. Kenapa? Sunnatullah fil kaun, aturan Allah di bumi ini tidak ada hubungannya dengan status agama kita, Muslim atau tidak, taat atau tidak. Aturan Allah, kalau mau hidup harus bernafas. Kalau tidak bernafas berarti mati. Ini aturan yang Allah buat di bumi ini. Aturan yang saya sebutkan tadi ini, bersatu, menang, terpecah belah, kalah. Ini aturan yang ada di dunia ini sejak zaman Nabi Adam. Saya kasih contoh. Ada yang tahu nggak Andalusia? Ada yang tahu? Andalusia itu di mana? Spanyol, betul sekali, Masya Allah. Andalusia itu sebuah dinasti Muslim yang pernah ada di Eropa, di Spanyol. Pernah ada di Spanyol, di Portugis, dan di sebagian dari Prancis. Kalau kita renungkan bersama ibu-ibu, ya, Islam itu muncul di Jazirah Arab, rahmatan lil alamin, untuk seluruh umat manusia ini, rahmat untuk seluruh umat manusia. Tapi kalau kita perhatikan, bagaimana kira-kira orang Arab waktu itu yang Bedui, yang kemampuannya sedikit sekali, fasilitasnya sedikit sekali, bisa masuk Eropa jauh sekali. Dan Eropa waktu itu sudah terbentuk negara-negara yang besar. Mereka sudah punya kerajaan, sudah punya dinasti, dan sangat berbeda. Beda budayanya, beda tradisinya, beda bahasanya. Kenapa kira-kira Islam bisa menyebar sampai Eropa, sampai Spanyol, dan tetap di dalam Spanyol 805 tahun? Coba bayangkan, Islam di dalam Spanyol tetap 805 tahun. Kalau ibu-ibu hari ini pergi ke Spanyol dan Portugis, dan bagian yang dulu Muslim, itu masjid-masjid, bangunan-bangunan di jalan, rumah-rumah orang, semuanya terlihat rumah yang Islami dengan arsitek yang Islami sampai hari ini di Spanyol. Tapi kenapa Islam bisa masuk Spanyol? Jauh sekali, Eropa sangat berbeda. Yang pusatnya Nasrani di dunia waktu itu di Eropa. Kenapa bisa masuk? Karena dua alasan. Yang pertama, umat Islam waktu itu bersatu. Berbeda, tapi bersatu. Yang kedua, umat Eropa waktu itu terpecah belah. Selesai, umat Islam menang, Eropa kalah, selesai. Ini aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah berubah di bumi ini. Islam masuk Eropa dan orang Muslim tetap di Eropa 805 tahun. Baik, satu pertanyaan lagi, kok bisa keluar dari Eropa setelah 805 tahun? Yani Islam masuk Indonesia, Alhamdulillah sampai detik ini 2025 Islam masih di Indonesia. Islam masuk Mesir di zaman Umar bin Khattab, Alhamdulillah sampai detik ini masih di Mesir. Kok bisa Islam keluar dari Andalusia setelah 805 tahun? Kok bisa umat Islam diusir dari Andalusia setelah 805 tahun? Ada yang tahu alasannya? Alasan yang tadi dibalik. Karena umat Islam mulai terpecah belah dan umat Eropa mulai bersatu. Ini alasannya. Ini hal yang tidak pernah berubah, ibu-ibu. Tidak pernah berubah. Yani tidak ada satupun contoh di dunia ini di mana ada umat yang terpecah belah yang menang, gak ada. Dan tidak ada satupun contoh di dunia ini umat bersatu nggak menang, gak ada. Selalu kalau bersatu pasti lebih kuat, pasti lebih menang. Dan ini sebuah pelajaran dari kita. Kita kalau sudah melihat keadaan sekitar kita, umat Islam sekarang keadaannya sangat lemah, umat Islam sekarang dizolimi, kita harus muhasabah diri sendiri. Kira-kira kenapa kita dizolimi? Kenapa kita sangat lemah? Kenapa kita gampang untuk disakiti oleh musuh kita? Kenapa musuh kita tidak takut lagi pada kita? Kenapa musuh kita gampang sekali masuk Gaza, masuk Palestina, membunuh ribuan anak kecil, dan kita tidak bisa membuat apa-apa? Ya, alasannya satu, kita terpecah belah sekali, ibu. Kita, kalau kita lihat sekarang, ibu-ibu, umat Islam itu kondisinya banyak kelompok, ya, banyak golongan. Dan masalahnya setiap golongan menyalahkan golongan yang lain. Setiap golongan tidak mau menerima golongan yang lain. Saya selama berdakwah di Mesir, di Indonesia, saya perhatikan ada beberapa alasan yang bikin kita sebagai umat Islam terpecah belah. Alasan yang pertama yang Anda perhatikan adalah perbedaan dalam pendapat fikih, dalam pendapat agama. Misalnya, ada satu golongan yang mengatakan cadar hukumnya wajib misalnya. Terus satu golongan yang mengatakan cadar tidak wajib. Kemudian mereka ribut, ya. Padahal ini masalah fikih biasa. Karena pendapat ini ada di dalam agama, cadar hukumnya wajib ada dan kuat. Dan pendapat yang satu ada juga dalam agama, cadar hukumnya tidak wajib dan kuat juga. Kenapa nggak saling menerima aja?
Kenapa? Ulama saja yang berbeda pendapat, bukan kita. Ulama yang berbeda pendapat, mereka saling menerima. Kenapa kita yang merupakan muridnya ulama-ulama tersebut malah saling bertengkar? Ada orang yang misalnya mengatakan, kalau setelah sholat, zikir itu tidak boleh bersuara. Ada orang yang mengatakan, zikir itu harus bersuara. Ini pendapat yang ada di dalam agama dan pendapat kuat, dan itu pendapat yang ada di dalam agama dan pendapat kuat. Kenapa bisa dipermasalahkan? Kenapa bisa jadi masalah? Dan kenapa bisa jadi alat kita terpecah belah? Wallahi ibu-ibu, musuh kita ini, yaitu Israel, menggunakan perbedaan pendapat fikih ini untuk memecah belah kita. Dan mereka, wallahi, ini fakta dan data. Mereka membiayai beberapa orang jahat untuk ungkit-ungkit perbedaan tersebut supaya umat Islam saling benci. Padahal masalah fikih biasa, perbedaan normal sekali yang ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini ibu-ibu, orang Yahudi sekarang kita lihat kelihatannya bersatu ya, mereka bekerja sama kelihatannya. Padahal orang Yahudi itu sejarahnya sangat terpecah belah juga ya. Padahal ada peribahasa Yahudi, peribahasa Ibrani yang mengatakan kalau ada 100 orang Yahudi berkumpul di satu ruangan, maka akan muncul 101 pendapat. Ya, 100 orang Yahudi muncul 101 pendapat. Tapi mereka punya kelebihan yang tidak ada pada diri kita. Apa kelebihan ini? Walaupun berbeda, bisa bekerja sama. Ini kita harus belajar dari musuh kita, ya. Zionis Israel itu musuh kita. Tapi kita harus belajar dari mereka bagaimana mereka walaupun beda pendapat, mereka bisa bersatu. Dan juga salah satu alasan yang bikin kita terpecah belah ibu-ibu, saya sebut dengan su'ul zon. Su'ul zon. Gimana? Ketika kita misalnya melihat saudara kita, tetangga kita, teman kita yang memilih pendapat fikih yang berbeda dengan kita. Misalnya, dia itu memilih untuk tidak zikir dengan suara setelah sholat misalnya, ya. Kita su'ul zan kepada dia. Kok tidak zikir? Nah, dia sebenarnya zikir, cuman di dalam hatinya, betul. Atau misalnya kita pilih atau kita lihat saudara kita yang pilih pendapat misalnya apa ya? Kalau kan dalam puasa itu kalau kita safar kita bisa buka puasa, ya. Kemudian dia pilih untuk buka puasa. Ini pendapat. Tapi kita ikut pendapat lain, yaitu selama kita tidak susah, kita harus tetap mempertahankan puasa. Ini ada pendapatnya dan ini ada pendapatnya. Kita suuzon sama dia, kok lemah sekali, ya? Kok cari alasan untuk buka puasa? Ini masalah ya. Kita suuzon terhadap saudara kita yang memilih pendapat yang berbeda. Padahal perbedaan pendapat antara para ulama itu rahmat bagi kita, ya, kelapangan bagi kita, ya, memberi kesempatan bagi kita untuk memilih, yakni sesuai kondisi kita. Kadang-kadang misalnya di beberapa kondisi ya terpaksa memilih pendapat tertentu yang beda dengan pendapat mayoritas. Kadang-kadang di beberapa situasi seperti ini. Dan kan kita bisa bayangkan ibu-ibu, kan Allah Subhanahu wa taala mampu turunkan wahyu. Ya, masalah ini hukumnya yang benar adalah ini. Selesai. Kan Allah mampu. Tapi Allah tidak menurunkan wahyu yang jelas terkait masalah ini. Berarti Allah berkehendak masalah ini tetap masalah khilafiyah, tetap masalah yang dimana ada perbedaan pendapat. Maka ibu-ibu, ini salah satu alasan pertama, alasan kedua yang kenapa kita terpecah belah, yaitu perbedaan pendapat fikih. Yang kedua, su'ul zon terhadap saudara muslim yang memilih pendapat yang berbeda dengan kita. Saya punya kajian di Jakarta, saya tinggal di Tangerang Selatan. Saya punya kajian di Jakarta, kajian rutin fikih 4 mazhab. Dan niat saya mengadakan kajian ini supaya jamaah yang hadir kajian tersebut bisa memandang setiap masalah dalam Islam dari kacamata 4 mazhab. Sehingga kalau melihat saudaranya yang memilih pendapat lain, tidak gampang menyalahkan saudaranya. Supaya bisa saling menerima walaupun memilih pendapat-pendapat fikih yang berbeda. Ada alasan yang ketiga ibu-ibu, kenapa kita umat Islam terpecah belah, yaitu at-ta'assub al-asabiyyah. Apa itu asabiyah? Asabiyah adalah memihak kelompok kita sendiri. Dan ini sebenarnya kalau kita ikut kelompok, ikut ormas, ikut golongan tertentu, itu tidak ada masalahnya, tidak ada larangannya dalam Islam sama sekali. Tapi apa yang dilarang dalam Islam? Berlebihan memihak kelompok kita sendiri. Itu yang ada larangannya. Makanya saya selalu sampaikan, jangan sampai kita mendukung kebatilan karena kebatilan itu dari kelompok kita.
Ya. Dan jangan sampai kita tidak mendukung kebenaran karena kebenaran dari kelompok orang lain. Saya ulangi lagi, jangan sampai kita mendukung kebatilan, kita mendukung hal yang salah hanya karena kebatilan tersebut dari kelompok kita, dan kita tidak mau menyalahkan kelompok kita sendiri. Dan jangan sampai kita tidak mendukung kebenaran karena kebenaran itu datang dari kelompok lain, kelompok yang kita tidak begitu sukai, di mana tidak sefrekuensi dengan kelompok tersebut. Ibu-ibu, banyak sekali ayat Al-Quran yang turun yang mengajarkan kita tentang aturan Allah di bumi ini. Salah satu aturan Allah, manusia akan tetap berbeda selamanya. Di waktu bersamaan turun ayat lagi yang menyuruh kita untuk bersatu. Jadi dua ayat turun hampir di waktu yang sama atau berdekatan. Satu menyatakan manusia berbeda selamanya. Manusia tidak akan satu pendapat, tidak akan mengikuti satu pemikiran. Kemudian di waktu yang sama turun ayat manusia harus bekerja sama, manusia harus bersatu. Ya, misalnya saya kasih contoh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah, wa la yazaluna mukhtalifin, illa man rahima rabbak, wa lidzalik khalaqahum." Dan kalau Tuhanmu menghendaki, tentulah Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Baik, ini ayat yang menjelaskan tentang aturan Allah di bumi ini. Nah, surat Ali Imran, kalau tidak salah ya, ayat 118. Bisa dicari juga. Afwan, surat Hud ayat 118. Surat Hud ayat 118. Hud. Nah, ini ayat tentang aturan Allah di bumi ini, sunnatullah fil kaun. Ya. Sudah ketemu Ibu? Ini ayat yang menjelaskan tentang aturan Allah di bumi ini, aturan bahwa manusia akan tetap berbeda pendapat. Baik, turun satu ayat lagi di surat Al-Hujurat ayat nomor 10. Apa ayat ini berbunyi apa? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 10. Yang tentang perbedaan surat Hud ayat 118, yang tentang persatuan ayat surat Al-Hujurat ayat 10. Baik, bismillah. Turun satu ayat lagi yang menjelaskan kepada kita bahwa manusia akan tetap berbeda. Ayat dari surat Al-Maidah ayat nomor 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat." Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya terhadapmu atau kepadamu. Baik. Satu ayat lagi yang turun tentang persatuan, satu ayat yang turun untuk memerintahkan kita untuk bersatu. Ayat dari surat Ar-Rum, ya, surat Ar-Rum ayat nomor 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu minal musyrikin." Janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang memecah belah agamanya dan menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran.
Di dalam hadis juga ada beberapa perintah lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal furqah, fa inna asy-syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad." Jauhilah perpecahan. Jauhi perpecahan. Karena setan itu bersama orang yang sendirian, bersama kelompok yang sendirian, dan setan jauh bersama jauh dari jamaatul muslimin, jauh dari orang-orang yang bekerja sama, orang-orang yang bersama-sama, orang-orang yang bekerja sama. Iyyakum wal furqah, jauhi perpecahan. Kemudian turun satu, atau Rasulullah menyampaikan satu hadis lagi, al-mu'minuna tatakafa'u dima'uhum. Orang-orang mukmin itu darahnya setara. Maksudnya apa darahnya setara? Gak ada yang lebih tinggi dari saudaranya, semuanya setara. Wahum yadun ala man siwahum, dan mereka bersatu menghadapi musuh dari luar. Pertanyaannya ibu-ibu, kita di zaman kita punya musuh dari luar gak? Ada musuh dari luar gak? Enggak, dari dalam negeri. Dari dalam negeri ada, tapi dari luar ada juga. Ada Israel, ya, Israel. Israel itu musuh. Israel itu jangan sampai kita pikir Israel itu hanya mau Palestina. Israel itu bukan hanya Palestina yang dia inginkan. Israel itu mau meluaskan daerahnya dan mengambil banyak tanah. Kemarin saya cerita sedikit. Kemarin PM Israel namanya Netanyahu. Dia di dalam TV show, ya, dia menyatakan secara langsung bahwa dia mendukung sebuah rencana yang namanya The Greater Israel atau Israel Raya. Israel Raya itu mencakup berapa wilayah, mencakup berapa negara. Yang pertama Palestina, penuh, secara penuh, termasuk Gaza, termasuk tepi barat, West Bank, dan lain-lain. Yang kedua Yordania, yakni mereka mau ambil Yordania secara penuh. Yang ketiga Suriah Selatan, dan ini mereka sudah ambil. Yang keempat Lebanon Selatan, dan mereka sudah ambil sebagian juga. Yang kelima adalah Arab Saudi, khususnya bagian Madinah. Coba bayangkan, mereka termasuk rencana Israel Raya itu, mereka mau ambil Madinah, tanah suci kita. Kenapa? Karena katanya nenek moyangnya tinggal di sana juga. Ya. Yang keenam, Irak sampai batas Sungai El-Furat. Yang ketujuh, Mesir sampai batas Sungai Nil. Ini semuanya rencana mereka. Jangan sampai kita pikir Israel itu maunya Palestina saja. Enggak, Israel itu cita-citanya jauh lebih besar dari hanya Palestina. Mereka mau ambil banyak sekali daerah di negara Islam. Bahkan rencana mereka itu mereka sebut minan nahri ilan nahar, dari sungai ke sungai, dari sungai El-Furat di Irak sampai sungai Nil di Mesir. Ini rencana mereka. Semua negeri-negeri Muslim yang di tengah itu mereka mau ambil semua. Dan kita tidak tahu besok-besok Israel mau ambil mana lagi. Ya, bisa jadi mereka tiba-tiba mau ambil ini, mau ambil itu. Jadi Israel itu musuh bagi kita semua, bukan hanya musuh bagi orang-orang Palestina. Ya, baik. Jadi kata Rasulullah SAW, orang-orang Muslim itu wajib bersatu menghadapi musuh dari luar. Wahum yadun ala man siwahum, bersatu untuk menghadapi musuh-musuh dari luar. Maka ibu-ibu kita bisa dapat kesimpulan yang penting sekali dari semua hal ini. Kita ini berbeda, betul, memang kita berbeda. Memang kita kadang-kadang dalam soal beragama, beribadah, memilih pendapat yang berbeda dengan orang yang lain. Tapi ini tidak boleh menjadi alasan kita terpecah belah. Ini tidak boleh menjadi alasan kita membenci saudara kita. Kita su'ul zon terhadap saudara kita. Kita menganggap saudara kita misalnya menyimpang dari agama. Enggak, bisa jadi benar menyimpang. Tapi ini yang memutuskan ini bukan kita, tapi ulama yang besar, ya, markas fatwa dan lain-lain. Mungkin saudara kita ini hanya memilih pendapat fikih yang berbeda dengan pendapat yang kita pilih, atau dengan pendapat yang masjid kita pilih, atau pendapat yang ustaz kita pilih. Tidak boleh hal ini menjadi alasan kita terpecah belah. Kenapa? Karena kalau kita terpecah belah, tetap terpecah belah, Israel makin kuat, ya, musuh kita makin kuat. Dan kita ikut peraturan Allah di bumi ini, umat yang bersatu pasti menang walaupun kafir, ya. Dan umat yang terpecah belah pasti kalah walaupun muslim. Ibu-ibu, di dalam ilmu fikih itu ilmu yang luar biasa. Ada satu bab fikih yang jarang dibahas,
Biasanya kalau kita dengar kajian fikih, biasanya yang bahas apa? Fikih salat, fikih puasa, fikih bersuci. Ini penting semua. Tapi ada satu bab fikih yang jarang dibahas. Namanya fikih prioritas. Fiqhul awlawiyat. Fikih prioritas. Maksudnya apa fikih prioritas? Saya sebagai ustaz sekarang lebih utama bahas apa di tahun 2025 ini. Nah, ini namanya fikih prioritas. Saya sekarang bertemu dengan orang yang konsumsi narkoba misalnya dan punya hubungan zina, hubungan di luar pernikahan, dan di waktu yang sama rokok. Apakah masuk akal saya sampaikan ke dia rokok itu haram, jauhi rokok? Enggak mungkin. Kenapa? Karena ada hal-hal penting lainnya yang harus dibahas sama dia. Ini dalam agama namanya fikih prioritas. Saya beberapa tahun yang lalu saya diminta sama teman saya, seorang ustaz, untuk menemani beliau ke rumah orang di Jakarta. Kenapa ke rumah orang tersebut? Karena orang tersebut anaknya punya keraguan terhadap Islam. Anaknya itu perempuan, umurnya 20-21 kalau tidak salah, punya keraguan terhadap Islam dan hampir tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tuanya minta kepada kami agar datang ke anaknya, berbicara dengan dia dan lain-lain. Kemudian ada satu ustaz lagi yang ikut bersama kami, jadi bertiga. Kemudian bertemu dengan anaknya. Awalnya saya berusaha untuk mencairkan suasana supaya anaknya bisa santai, bisa cerita-cerita dan lain-lain. Kebetulan anak tersebut tidak pakai jilbab, perempuannya tidak pakai jilbab. Tiba-tiba ada ustaz yang menemani kami yang mengatakan kepada dia, "Dek, kamu tahu nggak kalau rambut itu aurat, gitu ya? Kenapa kamu nggak menutupi rambut?" Saya kaget. Kenapa? Karena ini orang hampir mau keluar dari Islam. Kok bahas jilbab sama dia sekarang? Ya memang benar, rambut itu aurat dan harus ditutupi. Tapi ini bukan waktu yang tepat. Ini bukan prioritas. Sekarang bahas atau selamatkan keimanannya yang hampir mau hilang itu. Harus diselamatkan dulu, baru bahas yang lain sama dia. Seperti itu. Jadi sesuai prioritas. Ini dalam ilmu fikih namanya fikih prioritas. Ini perlu sekali kita pelajari di zaman kita ini, karena memang kita berbeda. Tetapi sekarang di zaman kita ini banyak hal penting yang kita harus beri prioritas. Saya kasih contoh misalnya ibu-ibu. Lebih penting bahas mana? Wanita-wanita yang diperkosa di Gaza setiap hari, atau bahas zikir setelah sholat itu sir atau jahr? Lebih penting mana? Wanita yang diperkosa itu, bagaimana caranya menyelamatkan mereka? Lebih penting mana? Kita bahas anak-anak yang dibantai di Gaza setiap hari, dibantai, dibunuh, atau bahas misalnya cadar itu wajib atau sunnah? Lebih penting bahas anak dulu. Kenapa? Karena yang satu itu masalah khilafiyah. Kita masih bisa berbeda pendapat, masih bisa diskusi, dan itu masih bisa dilaksanakan di lain waktu. Kalau sekarang ada prioritas, yaitu menyelamatkan dan bersatu menyelamatkan saudara kita di Gaza. Ini namanya fikih prioritas. Bukan berarti bahas cadar itu tidak penting. Enggak penting, tapi ada waktunya. Ada waktu yang tepat untuk membahasnya. Sekarang lebih utama membahas yang lain dulu, yaitu membahas musuh kita yang sedang mau menghancurkan Islam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang kita bisa dapat dari semua itu, perbedaan itu adalah sunnatullah fil kaun, aturan Allah di bumi ini. Kita tidak mungkin menyatukan manusia di bawah satu pemikiran. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak mungkin menyatukan manusia di bawah satu ideologi, di bawah satu pendapat. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Umat yang sukses itu adalah umat yang bisa bekerja sama walaupun mereka berbeda. Bukan umat yang memaksa untuk satu pendapat, memaksa untuk satu pemikiran. Bukan. Umat yang bisa bekerja sama walaupun berbeda. Dan kita mau jadi umat ini, umat Islam ini insyaAllah. Karena di awal, di zaman Nabi Muhammad, di zaman sahabat, umat Islam menang dan jaya karena ini. Mereka berbeda pendapat. Jangan sampai kita pikir sahabat itu nggak berbeda pendapat. Sahabat Rasulullah sendiri punya pendapat yang berbeda, ya, punya prioritas yang berbeda dan lain-lain. Tapi mereka bisa bekerja sama, makanya Islam itu memimpin dunia dan Islam itu menyebar ke seluruh dunia. Dan ini kuncinya. Kita berbeda, tapi kita Muslim, kita umat Islam. Kita tidak boleh terlalu membanggakan dan memihak kepada pendapat kita sendiri. Ibu-ibu tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i, guru kita di Indonesia. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i yang biasanya dipakai di Indonesia. Imam Syafi'i pernah mengatakan satu kalimat yang luar biasa.
ra'yi sahih yahtamilul khata' wa ra'yi ghairi khata' yahtamilul shawab. Pendapatku adalah pendapat yang benar, tapi ada kemungkinan pendapatku salah. Dan pendapat sahabatku pendapat yang salah, tapi ada kemungkinan pendapatnya benar. Masya Allah. Jadi dia tidak menutup pintu untuk muhasabah diri sendiri, untuk menerima pendapat orang lain. Ini Imam Syafi'i. Yakni di zamannya Imam Syafi'i itu orang paling berilmu di muka bumi ini. Imam Syafi'i mengatakan seperti ini, siapakah kita untuk membanggakan pendapat kita sendiri, memihak pendapat kita sendiri, dan lain-lain. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir kajian hari ini, sebelum Ustaz Azwar lanjut, Ustaz Azwar akan melanjutkan sedikit insyaAllah, ana mau sampaikan satu hal. Jangan melupakan saudara kita di Palestina. Kenali musuh umat Islam dengan benar. Jangan sampai kita salah menentukan musuh. Jangan sampai kita salah menentukan siapa musuh kita. Musuh kita jelas di depan mata, yaitu Zionis Israel yang ingin menghancurkan Islam, ingin mengambil negara-negara Muslim. Zionis Israel yang setiap hari membunuh anak-anak kita, membunuh saudara-saudara kita, dan bikin saudara-saudara kita kelaparan. Ini adalah musuh kita yang sebenarnya. Musuh kita bukan saudara kita yang berbeda pendapat, bukan. Musuh kita adalah Zionis Israel. Jangan lupa bahwa mereka ini adalah musuh kita. Dan jangan lupa bahwa saudara kita di Palestina sedang menderita. Dan jangan lupa juga untuk siapkan jawaban. Jawaban apa, Syekh? Jawaban ketika nanti kita ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang antum lakukan untuk saudaramu di Palestina? Coba bayangkan kita di padang mahsyar, kita ketemu Nabi Muhammad SAW misalnya. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada kita, di zamanmu saudaramu di Palestina dibantai, di zamanmu saudaramu di Palestina diserangi, di zamanmu saudaramu di Palestina dibunuh. Apa yang antum lakukan untuk saudaramu di Palestina? Kira-kira apa yang kita akan jawab? Apakah kita bakal jawab misalnya dengan percaya diri, wahai Nabi, saya pernah melakukan A, saya pernah melakukan B, saya pernah bantu dengan waktu, pernah bantu dengan suara, pernah bantu dengan doa, pernah bantu dengan harta? Atau kita akan malu menjawab dan tidak mampu untuk menjawabnya? Ini perlu kita siapkan dari sekarang, karena pertanyaan ini pasti akan disampaikan kepada kita suatu saat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana doakan ibu-ibu insyaallah sehat selalu. Ana doakan ibu-ibu insyaallah diberi kelancaran dalam segala urusannya. Ana doakan ibu-ibu yang punya hutangnya segera lunas insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ana doakan ibu-ibu yang sakit, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana doakan ibu-ibu yang sedang mencari mantu, cepat ketemu mantu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Ustaz Azwar akan melanjutkan, kemudian kita akan doa bersama insyaallah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada guru kami Syekh Muhammad Al-Fuli atas tausiahnya. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang luas manfaatnya untuk kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah, sesi kita insya Allah sebentar lagi masih berlanjut, dan kami juga izin kepada jamaah, di mana sesuai dengan permintaan insya Allah kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu jamaah yang hadir di sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab. Barangkali dari Bapak atau dari Ibu ada yang mau dipertanyakan terkait materi atau tema kita hari ini, terkait persatuan ataupun saudara-saudara kita, atau tentang Palestina, boleh. Mungkin dari Bapak-bapak ada, boleh. Alhamdulillah dari Ibunya ada, boleh. Sebentar Ibu ya, boleh, silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urid an asaluka Syekh, ya Syekh. Ana talibun fi ma'had Umar bin Khattab bidzalik atakalam bil lughatil arabiyyah. Inti soalain. As-soalul awal araftu anna
fi miqdar baina Gaza wa Misr, yakni laula akhtatu yusama bi rafa sahih. Naam. Hada miqdar mughlaq. Sahih. Araftu afwan Rais Baladuka yakni LCC Sahih. huwa ghalaqo hadzal miqdar. Kaifa kafir minat ta'am wa dawa guna la yastati an yadkhul Gaza. Hada soal awal. Wa soal tsani kaifa yansur Filastin kafir min junudul muslimin fi Chechnya, fi Afghanistan, fi Suria, aina hum wa nahnu fi Indonesia mi'atain wa khamsun muslimin fi Indonesia la yastati an yansur bil harb walau ta'aman la yastati an yadkhul Gaza. Hakadha ya Ustaz. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Ustaz atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Syekh ya. Saya cuma bisa jawab sadaqallahul adzim. Masya Allah. Gak mungkin dijawab amin gitu ya. Masya Allah. Pasti ibu-ibu pertanyaannya sudah jelas kan? Ya. Masya Allah, Masya Allah. Yang pertama, Anda mau yakni Masya Allah memuji kemampuan beliau dalam berbahasa Arab. Masya Allah, luar biasa, bisa menggunakan kosakata yang tepat di kalimat yang tepat sehingga artinya pas dan mudah dipahami. Barakallahu fiikum Ustaz. Dan yang kedua, Anda izin menerjemahkan. Ya. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, ini ada dua pertanyaan tadi. Ya. Ada pertanyaan yang pertama, jarak antara Mesir dan Gaza itu jarak yang sangat dekat. Ya. Dan Mesir menutup perbatasan Rafah. Kenapa bisa seperti itu? Mesir menutup perbatasan Rafah dan tidak membuka perbatasan sehingga saudara kita di Palestina bisa berobat, bisa keluar, bisa apa. Ini jujur masalah yang agak sensitif ya. Tetapi Ana jawab dengan insyaallah singkat dan to the point. Tapi perhatikan jawaban Ana ya. Poin yang pertama, tidak semua Zionis itu Yahudi ya. Ada banyak Zionis dari kalangan negara Arab juga ya. Bas. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, dibuktikan dalam sejarah bahwa presiden siapapun di antara presiden negara Arab yang membantu Palestina digulingkan oleh Israel. Itu sudah ada dalam sejarah, banyak sekali contohnya. Saddam Hussein, Muammar al-Qaddafi, Muhammad Mursi dan lain-lain, semua mereka itu yang membantu Palestina nggak lewat 2 tahun 3 tahun sudah digulingkan. Dan biasanya Israel punya campur tangan dalam proses kudeta atau gulingkan tersebut. Mungkin wallahu a'lam, dia itu yang di Mesir lebih mementingkan kursinya ya, jabatannya dibanding saudaranya yang lagi dibantai. Itu pun kalau mereka dianggap saudara oleh dia ya. Bas, ini jawabannya. Mudah-mudahan sudah dipahami ya, karena ini butuh penjelasan yang lebih detail. Untuk pertanyaan yang kedua, kenapa umat Islam tidak bisa membantu Palestina dengan perang ya, walaupun umat Islam itu jumlahnya sangat banyak? Ini ada beberapa jawaban sebenarnya, beberapa poin gitu yang saya perlu jelaskan. Yang pertama, karena tidak bisa dipungkiri Ustaz, bahwa kita sekarang umat Islam terkena penyakit wahan. Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat bahwa Rasulullah khawatir jika umat ini terkena penyakit wahan. Kemudian sahabat bertanya, penyakit wahan itu apa? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut, mencintai dunia dan membenci kematian. Para sahabat dulu bisa menang dan bisa memimpin dunia ini karena mereka sebaliknya. Mereka
tidak mencintai dunia, membenci dunia, dan mencintai kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala, mencintai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu pemimpin muslim yang pernah buat surat kepada pemimpin tentara musuh, panglima tentara musuh, dia mengatakan begini, aku akan mengirim kepada kamu sebuah pasukan yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai dunia. Masya Allah. Maka tentara yang seperti ini, pasukan yang seperti ini tidak mungkin dikalahkan. Ini hal yang tidak bisa dipungkiri. Anda bisa katakan 90% dari kita umat Islam terkena penyakit tersebut. Belum ada yang siap mengorbankan dirinya, hartanya, dan itu seperti zaman dahulu, ya. Terus yang kedua, karena mungkin sisa atau minoritas umat Islam yang tidak terkena penyakit Tuhan itu tidak ada jalur untuk membantu, tidak ada jalur yang jelas, ya, tidak ada jalur untuk pergi ke sana. Terus yang ketiga, karena di dalam Gaza, di dalam Palestina, mereka tidak menerima sembarangan orang untuk perang, ya. Proses pengangkatan mujahid di Gaza itu proses yang kompleks sekali. Mereka didik mujahidin itu dari umur 5 tahun. Bukan langsung daftar jadi ikut perang, bukan. Dari umur 5 tahun disiapkan jadi mujahid itu. Jadi ini mereka punya sistem gitu, ya. Dari umur 5 tahun mereka mulai ajarkan Al-Quran. Umur 9 tahun khatam Al-Quran 30 juz. Dari umur 9 tahun sampai umur 15 tahun sambil sekolah juga, ya, diajarkan ilmu syar'i, fiqih, aqidah, sirah, dan lain-lain. Umur 15 tahun dicek apakah orangnya kuat dari segi fisik, maka diarahkan ke bagian militernya. Apakah orangnya mungkin tidak bisa berperang, maka diarahkan ke bagian politiknya. Seperti ini. Jadi setiap mujahid yang ada di Gaza itu bukan tiba-tiba jadi mujahid. Enggak, ini dia dididik dari kecil biar nanti dia itu seperti 7 Oktober. 7 Oktober kan Gaza menyerangi. Kemudian Gaza, Hamas itu masuk beberapa wilayah Israel. Di wilayah Israel itu mereka masuk rumah-rumah orang Israel, pasti bukan rumah-rumah mereka, ya. Ini tanah Palestina sebenarnya, tapi tempat-tempat yang sedang dihuni oleh orang penjajah Israel itu. Dan mereka di depan mata mereka, mohon maaf, mereka melihat ada wanita yang duduk di rumahnya pakai pakaian rumah. Bahkan ada yang telanjang sama sekali. Itu nggak disentuh sama sekali oleh mujahidin Hamas. Bahkan diberi pakaian untuk menutupi diri. Mohon maaf, kalau ini terjadi dengan tentara lain, pasti diperkosa, ya. Ini terjadi di depan mata kita. Kenapa mujahidin Palestina bisa sehebat itu? Karena mereka dididik dari kecil, bukan tiba-tiba jadi mujahid, bukan tiba-tiba dikasih senjata terus langsung perang, bukan. Ini mereka dididik dari kecil, sehingga mereka dalam keadaan perang, dalam keadaan mereka sedang kuat, dan mereka sedang melihat wanita di depan mereka sedang lemah, mereka tidak menyakiti wanita itu tersebut sama sekali, walaupun wanita tersebut dari Israel, walaupun wanita tersebut dari tentara musuh, seperti itu, tidak disakiti juga. Ini kenapa? Karena proses Hamas dalam memilih mujahidin ini adalah prosesnya. Jadi Hamas sendiri tidak menerima sembarangan orang, ya. Kenapa? Mereka hanya memilih orang yang benar-benar mencintai jihad fisabilillah sebagaimana musuhnya mencintai dunia. Kalau kita lihat waktu itu di 7 Oktober, di hari 7 Oktober, kita lihat video-video mujahidin Hamas masuk, prajurit Israel itu lari gitu. Mujahidin Hamas bawa senjata yang lemah sekali dibanding senjata yang prajurit Israel bawa. Prajurit Israel bawa senjata yang paling canggih, paling itu. Tapi dia lari dari mujahidin Hamas. Kenapa? Karena orang mencintai kematian, tidak takut apa-apa. Makanya Israel sampai hari ini menyerangi Gaza lewat apa? Lewat pesawat. Israel tidak berani tempur di lapangan. Setiap kali tempur di lapangan dikalahkan. Kalau kita lihat berita, kadang-kadang ada beberapa prajurit yang tempur di lapangan, kalah total di lapangan. Mereka beraninya pakai pesawat, pakai rudal dari atas. Kenapa? Karena mereka tahu prajuritnya sendiri takut mati. Makanya mereka hanya pakai pesawat saja dari atas. Bas, seperti ini jawaban. Mudah-mudahan moga dipahami. Moga kita insya Allah diberi kesempatan untuk melihat Palestina merdeka dan sholat di Masjid Al-Aqsa insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Barakallahu fikum. Syukran. Syukron Syekh atas jawaban pertanyaannya. Gimana Ustaz? Untuk jawabannya sudah cukup? Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita ada satu kesempatan untuk penanya. Tadi Ibu yang di belakang sudah mengacungkan tangannya. Afwan. Boleh tolong mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya bertanya Ustadz, di awal Ustadz bilang sunnatullah ya. Yang saya ingin tanyakan, saya lihat para ibu-ibu terutama muslim ya saat sholat itu jaga jarak. Kita ajak dekat, nggak mau. Padahal Rasulullah SAW sudah mengajarkan bagaimana cara sholat. Nah, itu masuk sunnatullah atau karakter untuk seorang muslim yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yani pertanyaannya Masya Allah sangat bagus, luar biasa. Karena ini mungkin dialami banyak orang ya. Ketika misalnya kita dalam pengajian atau kita dalam forum atau komunitas tertentu, kita ingin dekat dengan ibu-ibu yang lain, akhwat yang lain, yani, tapi ibu tidak mau atau menjauh, menjaga jarak. Ini sebenarnya kita harus memberi beberapa kemungkinan ya, beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, kadang-kadang ada orang yang sedang punya masalah dalam hidupnya, sedang punya ujian tertentu, sedang punya ditimpa musibah tertentu sehingga dia secara emosional tidak siap untuk berbaur dengan yang lain. Kadang-kadang seperti ini. Dan orang yang seperti ini sebenarnya butuh kita untuk memberi support secara emosional. Ya, kalau kita melihat dia jaga jarak, tidak ada salahnya kita lihat dari jauh itu, kita tanya-tanya orang yang dekat dengan dia, kenapa dia jaga jarak, ada apa? Siapa tahu dia punya masalah, kita bisa bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Ini alasan atau kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, mungkin memang karakternya seperti ini. Mungkin memang orang tidak suka berbaur. Dan ini sebenarnya tidak ada salahnya juga, kecuali kita benar-benar tidak berkomunikasi dengan siapapun. Ini baru tidak boleh. Ini baru tidak boleh. Benar-benar menyendiri 100%. Tidak ada komunikasi sedikit pun. Ini tidak boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu. Mu'min itu ramah terhadap orang lain, dan ketika diajak oleh orang lain berbicara, dia mau untuk berkomunikasi dan berbicara dan lain-lain ya. Mungkin batasannya, kemampuannya beda-beda ya. Ada orang yang bisa masuk satu tempat, kenal dengan seluruh orang yang di tempat ini. Ya, ini kemampuan tertentu. Ya, saya sendiri saya tidak punya kemampuan ini. Ada orang yang masuk hanya kenal dengan yang samping kanan, samping kiri saja. Tidak ada salahnya. Ini benar dan ini benar. Tetapi yang tidak boleh itu benar-benar tidak komunikasi dengan siapapun. Benar-benar tidak mau berbaur dengan yang sekitarnya sama sekali. Seperti ini. Jadi ini sebenarnya jatuh pada karakter, bukan sunnatullah. Kapan Pak jatuh pada sunnatullah? Ketika kita kenal dengan orang lain, kemudian ternyata orang lain itu beda pendapat dengan kita. Ini baru sunnatullah. Dan kita harus menerima dia, walaupun dia berbeda pendapat. Kita kenal dengan ibu pengajian yang lain, tapi ternyata misalnya dalam urusan ibadah, dia memilih pendapat tertentu yang beda dengan pendapat yang kita pakai dari kecil. Ini baru sunnatullah, dan ini baru kita harus terima. Asal pendapat tersebut masih dalam ranah 4 mazhab, masih dalam ranah yang ahlul sunnah wal jamaah, ya, masih dalam ranah yang benar seperti ini. Bas, ini jawabannya Ibu. Semoga mudah dipahami. Barakallahu fiik.